Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah, mahasiswa Universitas Hasanuddin, program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Alat dan Mesin Industri Pangan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai dryer. Adapun macam-macam dryer yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama drum dryer, dry dryer, spray dryer, dan flash dryer. Nah, yang pertama ada drum dryer, di mana prinsip kerja dari drum dryer ini sendiri yaitu menggunakan drum panjang horizontal yang berputar, di mana bagian bawah sedikit turun sehingga produk akan berjalan secara gravitasi mengikuti putaran drum. Kemudian yang kedua ada perpindahan panas. Metode perpindahan panas terjadi secara konveksi. Kemudian jenis bahan yang sesuai yaitu seperti susu, makanan bayi, sereal, buah dan sayuran, pure kentang, peti masak, dan lain-lain. Kemudian mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari drum dryer ini dapat disimak pada video berikut ya. Jadi, mekanisme kerja dari alat ini yaitu sampel yang akan dikeringkan disiramkan pada silinder pengering dan akan keluar secara teratur dan selanjutnya akan menempel pada permukaan luar silinder yang panas sehingga mengering. Dapat dilihat sendiri pada videonya. Nah, karena silinder tersebut berputar dan bagian atas terdapat pisau pengerik, maka tepung-tepung atau sampel yang menempel akan terkerik dan berjatuhan masuk ke dalam penampung, seperti pada video, sehingga didapat tepung sari hasil tanaman yang kering sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada tray dryer. Nah, prinsip kerja dari tray dryer ini sendiri yaitu rak-rak yang tersusun bertingkat dari bawah ke atas dialirkan panas secara zigzag menggunakan blower atau fan. Kemudian panas ini berasal dari listrik, kumparan koil, dan steam. Kemudian yang kedua ada perpindahan panas. Metode perpindahan panas, alat ini menggunakan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian jenis bahan yang sesuai yaitu bahan yang berbentuk padat dan butiran dan sering digunakan untuk produk yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian mekanisme kerjanya dapat dilihat pada video berikut, yaitu bahan yang dapat digunakan berupa padatan kental atau padatan pasta, disebarkan merata pada tray logam yang dapat dipindahkan di dalam ruang kabinet. Uap panas disirkulasi melewati permukaan tray secara sejajar, seperti pada yang ditampilkan di monitor masing-masing. Kemudian, panas listrik juga digunakan, khususnya untuk menurunkan muatan panas. Nah, sebanyak 10-20% udara yang melewati atas tray adalah udara murni. Sisanya menjadi udara sirkulasi yang alurnya dapat diperhatikan pada video yang ditampilkan. Setelah melalui proses sirkulasi tersebut, maka diperoleh bahan yang kering sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada spray dryer. Prinsip kerja dari alat ini yaitu air yang terkandung dalam butiran produk yang akan dikeringkan diubah menjadi partikel halus dengan penguapan oleh atomizer. Partikel produk akan jatuh ke bawah dengan dispraykan dan dikontakkan dengan udara panas. Kemudian perpindahan panas. Metode perpindahan panas alat ini secara konduksi. Kemudian ada jenis bahan. Jenis bahan yang sesuai yaitu bahan pangan cair seperti susu menjadi susu bubuk dan kopi dikeringkan dalam bentuk larutan ekstrak kopi. Kemudian mekanisme kerjanya dapat disimak pada video berikut. Nah, adapun mekanisme kerjanya yaitu pada proses dengan menggunakan spray dryer,
bahan disemprotkan ke dalam tempat yang dialirkan gas-gas panas berupa titik-titik berkabut. Kemudian, air dengan cepat diuapkan dari droplet menuju partikel padat yang disemprotkan kepada aliran gas panas tadi. Mekanismenya dapat diperhatikan pada video. Nah, setelah itu, tetesan-tetesan yang terbentuk tadi selanjutnya diumpankan dengan spray nozzle atau cakram spray dengan kecepatan tinggi yang berputar di dalam kamar-kamar silinder. Setelah itu, partikel padatan basah tidak bercampur dan permukaan padatan tidak kaku sebelum sampai ke tempat pengeringan sehingga diperoleh sampel yang telah kering. Dan yang terakhir yaitu flash dryer. Prinsip kerja dari alat ini yaitu melewatkan produk pada kolom agar kontak pada produk yang akan dikeringkan dengan media pemanas lebih lama. Flash berarti kilat dengan maksud bahwa produk dikeringkan dengan sangat cepat saat melewati kolom. Kemudian perpindahan panas dari alat ini menggunakan metode perpindahan panas secara konduksi, yang mana jenis bahannya terdiri dari bahan yang memiliki partikel kecil seperti tepung-tepungan. Adapun mekanisme kerjanya dapat disimak melalui video berikut ini. Mekanisme kerjanya yaitu bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam balance tank. Di dalam balance tank, bahan tersebut diaduk oleh stirrer agar teragitasi yang bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan yang homogen. Nah, setelah itu, bahan akan melalui screw feeder yang akan mengangkut bahan tersebut ke dalam disintegrator. Nah, sebelum masuk ke disintegrator, terdapat distributor. Dengan adanya distributor ini, maka akan meringankan kerja disintegrator dalam memecahkan dan mengeringkan bahan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.